warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wode Sukma, staf angkatan 12073. Di sini saya akan memenuhi tugas video saya, yaitu mata kuliah statistika untuk membuat video pembelajaran. Yang pertama adalah menguraikan perbedaan jenis data ordinal, nominal, interval, dan data rasio. Yang kedua adalah menyusun sebuah data tunggal sebanyak 35 dari angka 100 sampai maksudnya adalah angka 10 sampai 60. Yang ketiga adalah menguji normalitas data. Yang keempat adalah menguji homogenitas data. Maksudnya ke nomor 1 yaitu menguraikan jenis-jenis data. Yang pertama, data ordinal adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi, namun dari kedua data tersebut masih saling berhubungan. Contohnya misalkan kepuasan pelanggan yang diberi tanda sangat puas diberi tanda 1, cukup puas diberi tanda 2, cukup puas diberi tanda 3, tidak puas diberi tanda 4, dan sangat puas diberi tanda 5. Data yang kedua adalah data interval. Data interval adalah data diskrit atau tidak memiliki urutan. Contohnya, misalkan jenis kelamin pria diberi tanda 1 dan jenis kelamin wanita diberi tanda 2. Yang ketiga adalah data interval. Data interval adalah pemberian angka kepada set dari objek yang mempunyai sifat-sifat ukuran ordinal dan data ordinal dan ditambah lagi satu sifat lain, yakni jarak yang sama pada pengukuran dinamakan dengan data interval. Data ini memperlihatkan jarak yang sama dari ciri atau sifat objek yang diukur. Contohnya, misalkan kecerdasan intelektual yang dinyatakan dalam IQ, rentang IQ 100 sampai 110 memiliki jarak yang sama dengan 110 sampai 120. Namun kemudian tidak dapat dinyatakan orang yang memiliki IQ 110 lebih tingkat kecerdasannya lebih tinggi daripada angka IQ orang yang memiliki IQ 100. Yang keempat adalah data rasio. Ukuran rasio atau data rasio yakni ukuran yang memberikan keterangan tentang nilai absolut dari objek yang diukur. Contohnya misalkan adalah berat badan bayi. Data mengenai berat badan bayi yaitu yang diukur dengan skala rasio. Misalkan bayi si A memiliki berat badan 3 kg dan bayi B memiliki berat badan 2 kg dan bayi C memiliki berat badan 1 kg. Jika diukur dari pakai skala rasio, maka bayi A memiliki bayi A memiliki rasio berat badan 3 kali daripada berat badan bayi C. Masuk ke nomor 2 adalah menyusun sebuah data. Di sini sudah ada data tunggal. Di sini saya sudah menuliskan data tunggal ada angka 10 sampai angka 60. Banyak data di sini adalah 35. Banyak data ini adalah 35. Yang biasa disimbolkan dengan angka N. Di sini saya akan masuk pula dari data tunggal ini saya akan membuat data distribusi berkelompok. Nilai XI diperoleh dari data yang ini. Data yang ini dijumlahkan, setelah dijumlahkan di per 2. Ini kan 10 sampai 15 adalah 25, terus di per 2 menghasilkan 12,5 sampai seterusnya. Yang kedua, selanjutnya adalah data FI kali XI kuadrat. Nilai FI kali XI kuadrat ini pertama adalah mengkuadratkan dulu dari data X ini 12,5 dikuadratkan terlebih dahulu. Setelah hasil dari kuadrat tersebut lanjut dikali dengan nilai frekuensi. Data yang telah dikuadratkan dikali dengan nilai yang difrekuensikan dan menghasilkan 468,75 sampai dengan seterusnya. Jika nilai sigma FI kali XI diperoleh dari nilai XI ini tidak perlu dikuadratkan, langsung saja 12,5 dikali 3 dapat menghasilkan 35,5. Yang seterusnya adalah menentukan nilai mean. Rumus mean adalah jumlah data diper dengan banyak data. Jadi di sini jumlah data yang ini sebanyak 1231. Setelah itu diper dengan banyaknya data. Banyak data di sini adalah N-nya adalah 35. Terus jadi di sini dapat ditulis 1231 diper dengan 35 dapat menghasilkan 35,17. Ini adalah hasilnya. Yang seterusnya adalah
adalah nilai tengah. Nilai tengah dari data tunggal tadi yaitu 38. Yang selanjutnya adalah modusnya. Modus atau nilai yang sering muncul. Modus merupakan nilai yang sering muncul. Jadi modus dari data tunggal tadi adalah 55. Maaf saya telah menghapus data tunggalnya karena di sini papan tulisnya cukup terlalu besar, jadi tidak muat jika saya menggunakan yang ini. Yang selanjutnya adalah Q1. Menentukan Q1-nya. Q1 atau kuartil bawah. Di sini dapat ditulis 35 tambah 2 diper 4. Kuartil diper 4 sama dengan 9,25 dengan 9 atau dibulatkan dari 9. Jadi Q1-nya adalah 25. Hasil yang ini ditambahkan terus diper 4 dengan 20 angka 0,25. Setelah cara menentukan kuartil yaitu dari data tunggal tadi, di bawah angka 9 tadi kita menghitung mundur sebanyak 9 kali. Nah, di sini dapat ditemukan angka 25. Yang selanjutnya adalah menentukan desilnya. Di sini menentukan desil D6. D6-nya yaitu 6/10 dikali dengan 35 dengan 21. Jadi D6-nya sama dengan 49,5 ditambah dengan 6/10 dikali dengan 35 kurang 19 diper 5 kali 6 sama dengan 49,5 21 kurang 19 diper 10 dikali 6 menghasilkan 49,5 ditambah dengan 2/10 ditambah dikali 6 menghasilkan 49,5 ditambah dengan 3,6 menghasilkan 53,1. Ini adalah desilnya adalah 53,1. Yang selanjutnya adalah persentil. Menentukan persentil yang ke-63. Rumus dari persentil yaitu PI sama dengan I 6 tambah 1 diper dengan 100. Ini adalah rumus persentil. Kita lanjut saja untuk mempersingkat waktu. Kita lanjut saja ke menentukan nilai standar deviasi dan varians. Sekarang adalah menentukan nilai standar deviasi dan variansnya. Standar deviasinya yaitu rumusnya akar FI dalam kurung XI kurang X rata-rata diper dengan sigma FI. Di sini dapat dihasilkan jumlah dari FI ke XI. Di sini ada kuadratnya, XI kuadrat tadi itu 54.548,75 diper dengan 35. Jumlah FI adalah tadi atau nilai N adalah 35. Jadi di sini menunjukkan hasil dari pembagian yang ini adalah akar dari 1558,53. Kita akar dari 1558,53 adalah 39,47. Itulah standar deviasinya. Selanjutnya adalah simpangan rata-rata. Simpangan rata-ratanya di sini simpangan rata-rata sama saja dengan simpangan deviasi. Di sini di simpangan rata-ratanya tidak memiliki akar. Di sini kita buka akarnya, jadi hanya sigma FI dalam kurung XI kali X rata-rata diper dengan sigma FI. Jadi di sini 54 dan sama dengan tadi 44.548,75 diper dengan 35 sama dengan 1558,53. Jika
kan. Jadi langsung saya di hanya yaitu 1558,53. Yang selanjutnya adalah menentukan data normalitasnya. Data normalitasnya yaitu masuk menentukan data normalitas datanya. Di sini adalah DK. Nah, diketahui banyak datanya adalah sama dengan 5 kurang 3 sama dengan 2. Nah, lanjut di bagian B, B-nya itu alfa 0,05 X2 tabel sama dengan X2 dalam kurung 1 kurang 2 dikali dengan DK. Jadi X2 X kuadrat sama dengan 1,05. Nah, nilai DK kan tadi ditemukan di sini adalah 2A. Nah, jadi di sini ditulis 2A sama dengan X kuadrat sama dengan dalam kurung 0,95 dikali 2 bukan kurung. Nah, lanjut yaitu X2 untuk X kuadrat untuk X rata-ratanya adalah 10,95 dalam kurung 2 nya adalah DK-nya sama menghasilkan yaitu 5.991,5.